Setelah rakyat memilih anggota dewan melalui pemilu legislatif lalu, ada banyak sekali harapan nih Marisa ya. Tepat sekali Taufik. Selain bisa menjadi teladan, wakil rakyat juga harus bisa menyuarakan aspirasi bangsa. Dia tentunya nomor satu jujur. Bahwa dia adalah wakil rakyat, dia berasal dari rakyat, ditunjuk oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat. Nggak nyeleneh, kayak nggak suka tidur saat rapat, nggak suka nonton video porno, sampai ketahuan lagi pas lagi rapat nonton video porno. Yang tegas, jujur, dan berwibawa, tidak membeda-bedakan antara kaum bawah dengan kalangan atas. Nggak suka korupsi, ya kerjanya nyata lah pokoknya. Mau merasakan penderitaan rakyat dan nggak enak-enaknya aja gitu. Mau bekerja keras, ikhlas untuk semata-mata kepentingan rakyat. Kalau masyarakat masih banyak mengeluhkan, masih banyak mengeluh dibanding yang tidak, berarti kinerja itu masih jauh. Mungkin juga kalau melihat yang terkait kasus korupsi itu sangat menyedihkan. Kayaknya sih belum, soalnya selama ini saya lihat di berita kayaknya masalah mulu. Saya yakin kok kalau misalnya pemerintah bakal memperbaiki itu. Sampai saat ini belum terasa itu dari kinerjanya DPR. Ada banyak yang amburadul. Perhatikanlah rakyat kecil karena mereka semua yang lebih membutuhkan. Benar-benar kerja dan tidak ada korupsi lah. Kalau tidak hati-hati DPR di dalam melakukan fungsi-fungsinya itu, maka itu masa depan bangsa ini semakin mengkhawatirkan. Semoga bisa lebih menampung aspirasi rakyat, terutama ya rakyat menengah ke bawah. Iya, itu tadi kita sudah melihat harapan masyarakat terhadap anggota DPR yang baru ini ya, yang akan dilantik hari ini. Ya, ada yang bilang semoga jangan tidur lagi, semoga rajin rapat, jangan nonton yang aneh-aneh di ruang sidang, nanti ketahuan. Masih diinget loh. Masih inget loh, saya Itu udah nyaris berapa lupa tahun loh yang itu. lalu. Tapi yang jelas memang harus mewakili suara rakyat ya. Betul, itu yang penting. Nah, agendanya memang hari ini akan berlangsung pelantikan anggota DPR, DPD dan juga MPR yang baru. Sebentar lagi mungkin sudah hampir jam 11. Kalau misalnya kita tidak salah, agenda yang kami terima memang upacara pelantikan itu akan berlangsung sekitar pukul 11. Betul. Tapi untuk sementara mungkin kita juga ingin melihat apakah pelantikan itu sudah terjadi. Kita akan bergabung dengan Ardia Rahma di gedung MPR DPR. Marisa dan Taufik, pelantikan akan segera dimulai karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memasuki ruang paripurna. Dan terkait dengan pelantikan ini, nantinya akan ada 7 calon anggota DPR dan DPD yang akan ada penangguhan pelantikan dari rekomendasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan penangguhan ini akan dilakukan setelah adanya kejelasan status mengenai apakah 7 calon anggota DPR dan DPD ini bersalah terkait dengan kasus korupsi yang dialami oleh mereka. Dan berikut pernyataan dari Komisioner KPU Arief Budiman mengenai penangguhan pelantikan 7 anggota DPR dan DPD.
dilantikan oleh yang tersangka itu gimana Pak? Ya udah, kan sudah kita kirimkan kepada Presiden dan Presiden sudah mengeluarkan SK-nya dengan memberikan catatan itu. Jadi 7 orang, 5 orang DPR dan 2 orang DPD itu dilakukan penundaan. Nah terus Pak, terkait dengan ini Pak, kalau ada pun nanti anggota yang datang gimana Pak? Anggota yang sudah artinya sudah dia tersangka dan tapi tetap datang gimana Pak? Ya nggak bisa mengikuti itu dong. Jadi prosesnya gimana Pak kalau prosesnya Pak? Prosesnya gimana Pak? Ya, dan pelantikan akan segera dimulai dan untuk mekanismenya hari ini paripurna akan dipimpin oleh pemimpin sementara dari DPR yaitu calon anggota DPR tertua Popong Oce dari Partai Golkar yang berusia 75 tahun dan juga ada Reski dari Partai Gerindra yang berusia 25 tahun bulan ini. Marisa dan Taufik. Ardia, apakah dengan ini dapat dipastikan bahwa kelima orang calon anggota DPR yang dinyatakan tidak akan dilantik tersebut tidak hadir pada acara siang hari ini? Kita belum melihat apakah semuanya hadir atau tidak, tapi kalaupun dari calon anggota DPRD ataupun DPD yang tersangkut kasus korupsi ini hadir, tidak akan dilantik oleh Presiden SBY. Nanti pelantikan akan dilaksanakan ketika sudah ada vonis, apakah mereka bersalah atau tidak dalam kasus yang korupsi yang tersandung ini. Ardia, tokoh-tokoh politik siapa saja yang sudah hadir di sana? Wah, banyak sekali, mulai dari RI1 hadir, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, lalu dari Partai Koalisi Merah Putih mulai dari Golkar, tadi juga ada Hidayat Nur Wahid dari PKS, dari PDI Perjuangan Cahyokumolo juga hadir, Jokowi juga hadir, JK juga hadir, dan Demokrat tadi Fadil Muhammad juga hadir, dan kemungkinan akan ada banyak politisi senior yang hadir, baik itu politisi yang baru masuk di gedung DPR RI, atau yang pertama kali menjabat sebagai anggota DPR RI, atau yang baru saja mencalonkan menjadi periode pertama ini. Sudahkah ada bocoran Ardia kira-kira nanti ketua DPR itu akan diumumkannya pukul berapa gitu? Karena agenda yang kami terima bisa sore ini, bisa 3 hari ke depan gitu. Sudahkah ada inside story di sana? Karena ini menjadi yang ditunggu-tunggu juga ya Marisa ya? Ya, untuk agenda utama hari ini memang pelantikan. Setelah itu ada agenda-agenda lain yang menyusul, termasuk dengan pemilihan pimpinan DPR. Dan ini kemungkinan akan dilaksanakan pada sore hari atau malam nanti, karena nanti juga akan disusul dengan pemilihan atau pengesahan pemimpin MPR, Marisa dan Taufik. Ya, Ardia, seperti apa pengamanannya sendiri di sana? Berapa jumlah personil yang mungkin mengamankan jalannya pelantikan pada hari ini dan lain-lain yang bisa disampaikan? Pengamanan sendiri karena RI1 hadir ini ada 2 lapis, baik itu dari kepolisian dan juga dari Pas Pampres. Dari kepolisian ini sudah mulai dari ring paling luar, yaitu pintu masuk atau gerbang ke gedung DPR. Jadi bagi orang ataupun masyarakat tidak memiliki ID khusus atau tanda pengenal khusus untuk acara ini tidak boleh masuk. Dan juga ada 3 atau kira-kira 5 ID yang dibagikan oleh panitia. Yang pertama ring luar masuk ke gedung DPRD, lalu juga ke ruang paripurna, bahkan sampai ke meja pimpinan paripurna, tidak semuanya. Juga Pas Pampres tadi juga keliling untuk scan atau melihat apakah ada orang-orang ataupun masyarakat yang mencurigakan yang masuk ke dalam area DPR RI. Baik, terima kasih banyak Ardia Rahman. Nanti kami juga tentunya masih akan terhubung dengan Anda untuk memantau atau mengawal bersama prosesi pelantikan anggota DPR, DPD dan juga MPR yang baru. Betul. Nah, kita juga setelah ini akan bicara mengenai ini, Taufik, yang sangat menarik adalah konstelasi politik ke depan, 5 tahun ke depan itu kira-kira seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kan sudah jelas ya, sudah terpecah, sudah. Tapi sebelum kita masuk ke informasi itu, kami hadirkan gambar di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah hadir di gedung DPR. Iya, bisa kita saksikan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ibu negara kita, sudah hadir di gedung Parlemen Jakarta ya. Tandanya acara pelantikan akan segera kita mulai.
Ini memang tampaknya kalau misalnya kita melihat agenda hari ini agak terlambat dibandingkan yang sudah diagendakan karena memang proses pelantikan ini sebetulnya menurut jadwal dimulai dari pukul 10 nanti selesai di pukul 1. Ini untuk paripurna DPR ke-1, pelantikan anggota DPR, dan agendanya ini akan sangat panjang sekali. Taufik, diperkirakan ini akan berlangsung hingga pukul 9 malam. Di pukul 9 atau sekitar pukul 9 malam itu akan terjadi lanjutan rapat paripurna ketiga dengan agenda pemilihan pimpinan DPR, dan semua sidang itu akan dilakukan di ruang rapat Gedung Nusantara. Sementara itu kan kita sudah melihat di sini memang ada agenda DPR, agenda DPD juga sama sibuknya. Betul. Bahkan mereka itu lebih sibuk lagi karena mereka mulai aktivitas mereka dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam nanti. Nah, setelah ini kita juga akan hadirkan kira-kira peta politik atau konstelasi politik ke depan ini akan berdampak seperti apa ke jalannya pemerintahan Republik Indonesia ke depan. Apalagi sudah ada cerminan dari kejadian beberapa bulan terakhir ini ya Marisa ya. Tepat sekali. Kita akan bicarakan nanti setelah jeda. Tetap di Suara untuk Negeri.